Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang kepribadian. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kepribadian juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol dan ada pada diri seseorang. Seperti kepada orang yang sangat pemalu, biasanya diberi sebutan kepribadian pemalu. Nah, kepada orang yang supel, biasanya diberi sebutan kepribadian supel. Nah, hal itu juga kepada orang yang biasanya pelin-pelan, penakut, atau semacamnya, biasanya diberi sebutan tidak memiliki kepribadian. Nah, pada video kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai teori sifat. Nah, menurut teori sifat atau trait theories, kepribadian terdiri atas karakteristik luas dan menetap yang cenderung mengarah pada respons tipikal pada situasi tertentu. Nah, karakteristik menetap ini disebut sebagai sifat. Dengan kata lain, kita dapat mendeskripsikan seseorang dengan melihat cara mereka berperilaku. Apakah mereka memiliki sifat yang kuat, sementara mereka yang memiliki kecenderungan rendah untuk berperilaku dalam cara tertentu disebut memiliki sifat yang lemah. Nah, meskipun para ahli di bidang teori sifat memiliki pendapat yang berbeda tentang jenis sifat yang menjadi dasar pembentuk kepribadian, semua ahli sepakat bahwa sifat adalah unit utama pembentuk kepribadian. Yang selanjutnya, yakni konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Apa saja konsep itu? Yang pertama, yakni karakter. Karakter yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua adalah temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga yaitu traits, sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Yang keempat yaitu type atribut atau ciri, mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang kelima yaitu habit atau kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada faktor keturunan. Pada faktor ini, keturunan mengarah pada faktor genetika seseorang, tinggi fisik, gender, bentuk wajah, komposisi otot, temperamen serta refleks, irama biologis dan tingkat energi ialah karakteristik yang secara umum dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial bisa dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu itu, yakni komposisi biologis dan psikologis. Yang kedua, yakni faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lain. Yang ketiga, yaitu sifat kepribadian. Berbagai penelitian awal mengenai struktur kepribadian berkisar di seputar upaya untuk mengidentifikasi dan menamai karakteristik permanen yang menjelaskan perilaku individu seseorang. Karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Karakteristik tersebut jika ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Sifat-sifat kepribadian menjadi suatu hal yang mendapat perhatian cukup besar karena para peneliti telah lama meyakini bahwa sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu dan memandu keputusan pengembangan karir. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian kepribadian. Ada dua
penilaian kepribadian. Nah, salah satu kontribusi terbesar yang diberikan oleh psikologi kepribadian adalah pengembangan berbagai metode baku untuk mengukur berbagai proses mental. Psikologi telah menggunakan sejumlah metode yang terbukti secara ilmiah untuk mengukur kepribadian. Mereka mengukur kepribadian untuk berbagai alasan, mulai dari evaluasi klinis hingga konseling karir dan seleksi karyawan. Yang pertama ada self-report test. Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengukur karakteristik kepribadian adalah self-report test, atau sering pula disebut sebagai tes objektif atau inventory, yang secara langsung menanyakan kepada individu pernyataan yang paling tepat menggambarkan kepribadian mereka. Nah, tes kepribadian ini mencakup beberapa pertanyaan seperti: saya mudah merasa malu, saya suka menghadiri pesta, dan saya suka menonton acara kartun di televisi. Nah, responden kemudian diminta untuk memilih jawaban dari beberapa pilihan yang telah dibatasi ya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju. Yang kedua yaitu tes MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Adalah salah satu jenis inventory yang paling sering digunakan dan dianalisis secara empiris. MMPI pertama kali dibuat pada tahun 1940 untuk mengukur kecenderungan kepribadian abnormal. Nah, sekian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.